Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Paulus Pardede dengan NIM 2205531126 dari Universitas Udayana, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin, semester 1 Ganjil. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai inner product spaces. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas aljabar linear dengan dosen pengampu Profesor Dr. Cokorda Gede Tirta Nindya, STMT. Sumber buku yang saya pakai adalah Linear Algebra Step by Step dari Kuldipsing. Kemudian topik bahasan pada video kali ini ada 4. Yang pertama, Introduction to Inner Product Spaces. Yang kedua, Inequalities and Orthogonality. Yang ketiga, Orthonormal Bases. Yang keempat, Orthogonal Matrices. Oke, yang bab pertama, Introduction to Inner Product Spaces. Subbab yang pertama, Definition of Inner Product. Misalkan ada sebuah matriks U sekian dan matriks V sekian menjadi vektor pada sebuah Rn, maka produk dalam U dan V dilambangkan dengan U dikali V. Perlu diketahui juga bahwa jawabannya adalah skalar dan bukan vektor. Hasil kali dalam ini dinamakan hasil kali titik atau disebut juga hasil kali skalar dalam sebuah Rn. Ini adalah produk dalam biasa atau standar pada sebuah Rn, tetapi ada banyak jenis produk dalam lainnya pada sebuah Rn. Selanjutnya, perkalian dalam pada ruang vektor nyata V adalah operasi yang menetapkan untuk setiap pasangan vektor U dan V bilangan real unik U dikali V yang memenuhi aksioma berikut untuk semua vektor U, V, dan W di dalam sebuah vektor V dan semua skalar K. Di sini terdapat 4 aksioma. Ada hukum komutatif, distributif, dan 2 sisanya. Kemudian subbab yang kedua, Properties of Inner Products. Misalkan U, V, dan W adalah vektor-vektor dalam ruang hasil kali dalam nyata vektor V dan skalar K adalah sembarang skalar nyata. Berikut properti dari produk dalam. Yang pertama, O sama dengan O dikali V, hasilnya 0. Yang kedua, U dikali KV sama dengan K dikali U dikali V. Kemudian yang ketiga, UV plus W sama dengan U dikali V plus U dikali W. Kemudian contohnya, misalkan terdapat P2 menjadi vektor sebuah vektor space polinomial bersumbu 2 atau lebih. Misalkan P sama dengan C0 plus C1X plus C2X kuadrat dan Q, nilai dari Q adalah D0 plus D1X plus D2X kuadrat. Menjadi polinomial pada P2. Buktikan bahwa perkalian koefisien P dikali Q sama dengan C0D0 plus C1D1 plus C2D2 merupakan produk dalam pada P2. Seperti contoh, misalkan P jika P sama dengan 2 plus 3X plus 5X kuadrat dan Q adalah 4 min X plus 7X kuadrat, maka P dikali Q hasilnya 2 dikali 4 plus 3 dikali min 1 plus 5 dikali 7 hasilnya 40. Maka untuk solusi soal yang di atas adalah dengan mengecek 4 aksioma yang tadi disebutkan pada 4.1. Sini yang pertama, P dikali Q harus sama dengan Q dikali P. Tinggal dimasukkan nilainya, yaitu C0D0 plus C1D1 plus C2D2, maka hasilnya Q dikali P. Kemudian yang kedua sama, yaitu kita perlu mengecek P plus Q kali R sama dengan P dikali R plus Q dikali R. Kemudian tinggal dimasukkan nilainya. Selanjutnya caranya masih sama, yang ketiga sampai yang keempat, yaitu kita hanya perlu memasukkan nilai-nilainya untuk mengecek 4 aksioma tersebut. Kemudian bab yang kedua, Inequalities and Orthogonality. Subbab yang pertama, Inequalities. Dalam subbagian ini kita akan membuktikan 2 pertidaksamaan, yaitu U dikali V kurang dari sama dengan U V, atau
Cauchy-Schwarz inequality atau pertidaksamaan Cauchy-Schwarz. Ini adalah pertidaksamaan penting yang digunakan dalam banyak aplikasi dan bidang matematika. Ini adalah bukti yang sedikit lebih terlibat karena kami menetapkan suatu hasil tertentu dari persamaan kuadrat untuk membuktikan pertidaksamaan Cauchy-Schwarz. Sebab yang kedua, orthogonal vectors. Dua vektor U dan V pada Rn dikatakan ortogonal atau tegak lurus di antara U dikali V sama dengan 0. Oleh karena itu, untuk ruang vektor umum vektor V dengan produk dalam yang kita miliki, yaitu dua vektor U dan V dalam ruang vektor V dikatakan ortogonal di antara U dikali V sama dengan 0. Ini adalah hasil mendasar dan sangat berguna dalam aljabar linear. Jika vektor U dan V ortogonal, kita katakan bahwa U ortogonal terhadap V, atau sebaliknya, yaitu V ortogonal terhadap U, karena U dikali V sama dengan V dikali U sama dengan 0. Pertimbangkan vektor U, V, dan W, U, V, W, dan X di dalam sebuah R kuadrat, seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian untuk contohnya, misalkan let the vector space of matrix of size 2 by 2 M22 have an linear product defined by A dikali B sama dengan TR dikali B transpose dikali A, yang dimana TR is trace. Show that the matrices A equals 1, min 1, min 1, 1, 5, dan matriks B sama dengan 1, 2, 3, 0 merupakan ortogonal with respect to each other. Kemudian solusinya, untuk jawabannya A dikali B sama dengan TR dikali B transpose dikali A. Kemudian tinggal dimasukkan nilai dari matriks A dan matriks B tersebut, mendapatkan hasil seperti di bawah ini, seperti pada gambar. Kemudian sebab yang ketiga, normalizing vectors. Vektor satuan U adalah vektor dengan panjang 1 atau bernorma 1, yaitu vektor U sama dengan 1. Proses pengubahan vektor tertentu menjadi vektor satuan disebut normalisasi. Setiap vektor bukan 0 W dalam ruang hasil kali dalam vektor V dapat dinormalisasi dengan menetapkan rumus U sama dengan W per vektor W. Subbab yang keempat, orthonormal set. Himpunan vektor yang paling ortogonal atau tegak lurus disebut ortogonal mengatur. Yang kedua, himpunan vektor yang semua vektornya memiliki norma atau panjang 1 disebut ternormalisasi mengatur. Dan yang ketiga, himpunan vektor satuan yang tegak lurus disebut himpunan ortonormal. Ini adalah himpunan vektor yang kedua ortogonalnya, ortogonal dan ternormalisasi. Bab yang ketiga, orthonormal basis. Subbab yang pertama, introduction to an orthonormal basis. Mengapa basis ortonormal itu penting? Pada umumnya lebih mudah untuk bekerja dengan basis ortonormal atau sumbu daripada basis lainnya. Sebagai contoh, pada R2, R kuadrat, coba kerjakan dengan dasar matriks U sama dengan 1, 0 dan matriks V sama dengan 0,9 dan 0,1, rating W sama dengan 1, 1 dalam hal basis sumbu. Vektor U dan V ini kita memiliki seperti gambar di bawah berikut. Ini menjadi W sama dengan 1, 1 sama dengan min 8 dikali 1, 0 plus 10 dikali 0,9 0,1 mendapatkan hasil min 8U plus 10V. Subbab yang kedua, properties of an orthonormal basis. Pada subbab ini kita akan membuktikan bahwa jika kita memiliki himpunan vektor ortogonal, maka vektor-vektor tersebut linear bebas. Kita menggunakan ini untuk membuktikan bahwa dalam vektor ruang n dimensi, setiap himpunan n vektor bukan nol ortogonal membentuk basis untuk ruang vektor tersebut. Atau pada umumnya, memeriksa ortogonalitas lebih mudah daripada memeriksa independensi linear atau linear bebas. Jika V1, V2, V3 sampai seterusnya adalah himpunan ortogonal dari vektor bukan nol dalam ruang hasil kali dalam, maka elemen-elemen himpunan ini bebas linear. Sebagai contoh, buktikan bahwa matriks U min 1, 1 dan matriks V min 1, min 1 merupakan ortogonal pada sebuah R kuadrat.
Maka untuk cara pengerjaannya bisa dilihat U dikali V sama dengan U dikali V, ya tinggal tinggal dimasukkan nilainya, yaitu min 1 dikali min 1 mendapatkan hasil 0. Setelah itu menggunakan rumus W per vektor W, kita tinggal mencari nilainya, mendapatkan hasil seperti gambar berikut. Kemudian subbab yang ketiga, generating orthogonal vectors. Pertimbangkan dua vektor yang diberikan U dan V di R kuadrat. Kita dapat memproyeksikan vektor V ke vektor U. Proyeksi adalah prosedur. Misalnya menampilkan film di layar, artinya film tersebut telah diproyeksikan ke dalam layar. Demikian pula kami memproyeksikan vektor V ke U seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Bab yang keempat, orthogonal matrices. Subbab yang pertama, orthogonal matrices. Matriks ortogonal muncul secara alami ketika bekerja dengan basis ortonormal. Bekerja dengan basis ortonormal sangat berguna karena memungkinkan kita menggunakan rumus seperti Pythagoras atau memungkinkan juga untuk bekerja di bidang derajat Fourier. Matriks ortogonal penting dalam mata pelajaran seperti analisis numerik karena matriks memiliki stabilitas numerik yang baik. Matriks persegi Q sama dengan V1, V2, V3 sampai seterusnya, yang kolomnya V1, V2, V3 sampai seterusnya adalah vektor-vektor ortonormal atau satuan tegak lurus. Disebut juga sebagai matriks ortogonal. Sebagai contoh seperti berikut ini, bisa dilihat misalkan Q min U1 U2 U3, di mana U1 min 1 per akar 3 dikali 1 1 1, dan U2 min 1 per akar 6 1 1 min 2, dan U3 adalah min 1 per akar 2 dikali 1 min 1 0, which is an orthonormal basis for R3 atau dimensi 3. Determine Q transpose dikali Q. Kemudian untuk Q transpose dikali Q mendapatkan hasil seperti gambar berikut, yaitu 1 per akar 3 untuk satu kolom. Kemudian untuk kolom kedua 1 per akar 6 dan min 2 per akar 6, dan kolom yang ketiga 1 per akar 2 min 1 per akar 2 dan 0. Selanjutnya subbab yang kedua, properties of orthogonal matrices. Sini langsung masuk ke contoh. Misalkan Q sama dengan 1 per 2 dan seterusnya. Kita disuruh mencari Q dikali U, yang dimana U adalah skalar, dan Q dikali W, yang dimana W juga merupakan skalar. Kemudian untuk hasil QU dikali QW mendapatkan hasil yaitu 3 dikali 4 plus min 1 dikali 2. Hasilnya adalah 5 setelah melalui beberapa proses. Setelah itu yang kedua juga sama, U dikali W. U dikali W adalah perkalian skalar. Kita tinggal mengalihkan masing-masing elemen, yaitu 1 dikali 3 plus 2 dikali 1. Hasilnya adalah 5. Kemudian yang ketiga hasilnya yaitu QU dikali QW adalah sama dengan U dikali W. Hasil ini QU kali QW sama dengan U dikali W untuk contoh di samping bukanlah suatu kebetulan. Ini merupakan hasil umum bahwa jika Q adalah matriks ortogonal, maka hasil kali titik dari QU dan QW adalah tepat U dikali W. Sebenarnya biarkan Q menjadi matriks N oleh N dan U dan V menjadi vektor pada sebuah Rn. Kemudian Q adalah matriks ortogonal di antara QU dan QW sama dengan U dikali W. Subbab yang ketiga, triangular matrices, matriks atau matriks segitiga. Matriks segitiga adalah matriks N kali N yang semua entry pada salah satu sisi diagonal utamanya adalah 0, seperti gambar di bawah ini. Yang A merupakan matriks segitiga atas dan yang B merupakan matriks segitiga bawah. Sekian video presentasi pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.